Nah, sebelum kita lanjut ke tanya jawab, saya yakin banyak sekali yang ingin tanya jawab di sini ya. Sekarang kita mau mendengarkan pengalaman langsung dari seorang penyintas COVID-19 dan bagaimana melalui serta lika-liku selama harmonis bersama COVID-19. Apa yang dirasakan, lalu apa yang sudah dilakukan, lalu setelah tahu COVID itu bagaimana, lalu terapi apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak satu ini. Langsung saja kita panggilkan Bapak Joko Rianto. Silahkan. Ya, selamat malam Bu Yana. Terima kasih Selamat atas malam. waktunya. Ya, tadi penjelasan panjang lebar ya dari eh, Bu Lucia secara medis dan Bu Salma juga tentang cara penggunaan ekoenzim. Memang ekoenzim juga salah satu yang sangat membantu ya. Cuman kondisi saya waktu itu memang bertolak belakang. Ya, kenapa? Karena saat itu kenapa saya bisa terpapar mungkin saya jelaskan dulu ya. Saya bisa terpapar karena kondisi saya waktu itu sering buka masker di depan umum. Ya, itu ngeyel, suka ngeyel gitu loh. Seolah-olah itu badan saya itu apa? Anti Covid ya. Sok pahlawan gitu. Jadi waktu itu kondisi saya memang lagi padat-padatnya kegiatan sosialisasi. Ya mungkin juga karena kurang tidur ya. Jadi saat sosialisasi itu sering buka masker ya. Sejak itu saya merasa di saat saya merasa terpapar itu di tanggal 6 ya kalau nggak salah itu mulai meriang ya. Mulai meriang tanggal 7 kita masih ada penutupan materi apa ya PMEE ya. Ya, PMEE. Ya PME itu apa ya? Kepanjangannya apa ya Bu ya? Kok jadi lupa ya? Pendalaman materi ekoenzim. Oh iya, Ini pendalaman gara-gara materi COVID nih, ekoenzim. Iya, jangan-jangan nih. iya gara-gara COVID ini ya. Pendalaman materi ekoenzim ya. Jadi di saat itu saya masih bercanda dengan Pak Jimuno ya. Pak Jimuno bilang kita harus bisa harmonis dengan alam dan harus bisa bercinta dengan alam agar kita lebih dekat dengan alam. Dan saya mengatakan sepertinya kita juga harus bercinta dengan corona. Nah, sejak saya mengatakan itu, besok saya langsung tumbang. Benar-benar bercinta dengan corona. Itu mungkin langsung dihinggap sama corona tubuh saya ya. Ya, mungkin corona juga ingin merasakan ya seberapa besar cinta saya terhadap corona. Bener loh. Besoknya saya langsung tumbang. Itu kayaknya kurang kurang lebih empat hari ya. Saya nggak bisa bangun. Bawaannya teler, batuk terus, bernafas pun susah, nafas sampai setengah aja, nggak bisa hirup nafas sampai panjang, dan bahkan itu tubuh itu sakit seluruh tubuh nyeri ya, rasanya nyeri banget ya. Nah saya waktu itu nggak bisa makan juga, nggak bisa makan, saya hanya minum jus buah aja. Jadi selama 3-4 saya apa 6 hari ya saya hanya minum jus buah satu hari 3 kali, jus besar, gelas besar ya. Saya pikir berat badan saya bisa turun banyak, saya senang juga ya. Sekali ditimbang tetap juga nggak turun-turun amat. Dan bahkan saya berusaha untuk kumur ya, kumur dengan ekoenzim. Dan anehnya saya nggak bisa berkumur. Setiap kali saya berkumur itu pasti batuk, akan keluar dan bahkan mau muntah rasanya. Ya, padahal sebelumnya saya pernah menganjurkan teman saya yang isoman di Bandung, saya anjurkan untuk hirup uap ekoenzim seperti apa yang dikatakan Bu Salma dan sangat efektif sekali ya. Hanya 2 hari itu sudah membuat indera penciumannya itu normal kembali. Nah, dan saya juga suruh kumur ya supaya batuknya itu bisa reda. Dan setelah kumur, dia juga bilang bagus ya, dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kebalikannya saya malah kumur, malah batuk dan muntah. Itu nggak bisa. Mungkin memang benar-benar dibuat corona itu untuk merasakan kehadirannya di dalam tubuh saya. Nah, saya pernah ya saat itu sempat berpikir di saat saya lelah, di saat saya lemes, tapi bawaan saya tidak panik. Nah, ini kunci utamanya Bapak Ibu ya. Jadi di saat kita terpapar, nggak usah panik. Jangan seolah-olah kita terpapar itu udah tinggal menunggu hari seperti apa kata Krisdayanti ya. Judul lagu Krisdayanti kan menunggu menghitung hari ya. Jangan Bapak Ibu ya. Kita masih bisa cepat pulih ya, asal kita tidak panik dan tahu dan cara memperlakukan virus ini di dalam tubuh kita ya.
Nah, ini yang saya lakukan. Yang pasti itu kamar saya itu saya buka pintu kamar dan jendela supaya udara itu sirkulasi udaranya bagus. Ya, karena kita orang yang terpapar itu butuh oksigen yang banyak. Kalau kita tertutup terus ya kamarnya, apalagi pakai AC, itu sirkulasi udara kurang bagus kan, oksigen yang kita dapat juga sangat minim. Nah, oleh sebab itu saya pernah mendengar harus buka jendela. Saya buka semua jendela. Dan bahkan di saat saya sempat bangun, saya akan semprotkan ekoenzim di lingkungan dekat-dekat kamar saya. Seperti apa yang dikatakan Bu Salma. Memang setelah disemprot memang keadaan jauh lebih fresh suasananya ya. Tapi tetap teler, bawaannya tidur. Nah, saya bisa merasakan tidur yang nyenyak, yang enak, yang benar-benar tanpa beban di saat saya terpapar corona. Benar-benar enak banget. Biasa saya tuh suka nonton ya, agak susah tidur ya karena fokusnya nonton. Tapi di saat terpapar saya justru fokusnya tidur ya, nggak bisa pegang HP sama sekali. Dan bahkan saya tidak pernah kutak-atik handphone sama sekali. Nah, lalu lucunya saya sempat di saat saya berpikir waktu itu saya mengatakan kita harus bercinta dengan corona. Saya sempat berdoa dalam hati saya. Saya bilang terima kasih virus corona ya, kamu sudah mampir ke tubuh saya. Saya merasa sangat bersyukur dan berkah menurut saya. Saya mendapat berkah yang besar. Kenapa? Saya bisa merasakan kehadiran corona di tubuh saya. Ya, memang ini yang saya rasakan. Dan saya bilang apabila saya sembuh, mungkin saya akan berbagi sedikit pengalaman saya, bagaimana cara saya memperlakukan Anda di tubuh saya. Ya, tapi ya semakin saya berbicara, di hari ketujuh ya, saya untung sempat berkonsultasi dengan asisten dokter Osukon ya. Saya tanya, saya bilang saya terpapar corona. Ini gimana caranya ya? Apakah ada resep? Dia langsung kirim resep itu ke saya. Katanya resep ini sudah diposting 2 kali dan sudah banyak yang merasakan setelah minum itu lendir itu keluar banyak. Nah, ini yang saya harapkan. Bagaimana cara mengeluarkan lendir saya? Sedangkan saya nggak bisa kumur, sekali kumur muntah ya. Hirup kuat juga nggak kuat, sekali hirup batuk gitu loh. Ini kayaknya ini satu resep yang sangat luar biasa. Itu resepnya sangat sederhana sekali ya. Cukup dengan jeruk purut 1 biji. Tahu jeruk purut ya? Bukan jeruk lemo ya. Jeruk lemo itu agak kecil, kalau jeruk purut itu dia lebih besar seperti bola golf dan agak lancip di ujungnya. Itu jeruk purut 1 biji, ya, jeruk nipis 2 biji, garam 1 sendok teh dan madu 100 ml dan dicampur dengan klasik enzim sedikit aja, 1 tutup botol, lalu air 10 liter. Kalau mau campur air 10 liter kan agak banyak ya, biasanya saya bikin 1 liter. Tapi setelah mau minum, saya campur dan encerkan lagi 1:10. Itu sama aja. Lalu itu semua kita campurkan bahannya, kita potong, peras airnya, masukin ke, sama kulit-kulitnya masukin ke air. Nanti 10 menit, diamkan 10 menit kita minum. Seperti minum air biasa, minum sesering mungkin. Nah, resep ini bisa menjaga kesehatan paru-paru dan otak. Awalnya saya berpikir, kenapa Dr. Osukon mengatakan bisa menjaga paru-paru dan otak? Nah, saya sempat heran kok bisa menjaga kesehatan otak kita. Lalu saya buka-buka YouTube, saya cek ya tentang pengetahuan dari dokter-dokter yang mempresentasikan tentang corona. Lalu ternyata benar corona ini bukan hanya menyerang saluran pernafasan kita, Bapak Ibu, dan juga bukan hanya menyerang indera penciuman kita, tapi dia juga menginfeksi ya otak dan saraf kita. Oh, ternyata dari sana saya baru sadar kenapa banyak teman-teman saya katanya setelah isoman itu dia menjadi pelupa ya. Tapi saya tadi bukan pelupa, cuman benar-benar lupa ya. Soalnya agak sering disingkat, kita ingatnya singkatan doang ya. Nah, itu. Jadi saya langsung ya catat, saya terjemahkan, saya minta Dokter Losia. Dokter Losia, saya bilang tolong dong ini bahasa Thailand ya. Saya takutnya salah terjemahkan, takutnya ada bahasa medis. Saya minta Dokter Lucia untuk bantu terjemahkan juga ya supaya saya nggak salah resep nanti. Kalau salah resep kan nanti ujungnya malah tambah parah toh. Nah, akhirnya dibantu diterjemahkan sama Dokter Lucia.
setelah diterjemahkan. Nah, besok subuh ya, padahal hari ke-7 siang saya sempat teleponan sama Pak Joni. Pak Joni mentor kita ternyata juga sama-sama isoman. Saling berbagi. Wih, kamu udah sesak belum? Saya bilang saya belum sesak. Dia bilang saya kemarin sesak loh. Terus gimana cara nanganinnya? Ya pakai tabung oksigen loh. Di rumah saya nggak ada tabung oksigen. Ini gimana ini? Saya tuh on-onan, sok pinter ya. Makanya jangan seperti saya Bapak Ibu. Kalau seandainya terpapar COVID, tolong periksa ke dokter ya. Periksa ke dokter. Jangan seperti saya bego-begoan begitu ya. Lalu kalau bisa ikuti anjuran dokter. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu jalani isoman secara mandiri tanpa bimbingan dokter ya. Ini penting sekali ya. Saya hampir melayang nyawa saya. Ya. Jadi di hari ke-8 di hari subuh ya. Biasanya katanya orang isoman itu harusnya pakai oximeter ya, apa ya? Yang untuk mengecek saturasi oksigen ya. Saya itu nggak pakai. Ya katanya itu biasa bisa tiba-tiba ngedrop. Nah saya nggak pakai. Lalu subuhnya jam 5. Tepat jam 5 saya melihat jam. Karena saya tahu itu masih gelap ya. Tiba-tiba saya sesak nafas. Nah loh, ini yang dikatakan Pak Joni, sesak nafas seperti ini ternyata. Wah, itu benar-benar, itu susah sekali kita bernafas. Sangat susah. Kita biasa tidak sesak aja, itu narik nafas hanya setengah. Apalagi sesak nafas. Di saat itu saya merasakan kondisi yang benar-benar seperti apa ya. Mungkin di saat orang mau meninggal itu seperti itu rasanya, saya pikir ya. Dan jari-jari saya ya, perlahan-perlahan itu mulai dingin dan merasakan mulai lemes ya. Saya merasakan seluruh tubuh saya itu seperti sudah melayang. Karena saking susahnya bernafas, saya berusaha bangun untuk ketok pintu istri saya. Saya bilang, tolong cepet-cepet itu buatin kentang rebus. Saya ingat teknik kentang rebus ya, karena teknik kentang rebus ini banyak dipakai di luar negeri dan itu dibuat untuk pengobatan apa ya, yang pokoknya yang berhubungan dengan paru-paru ya. Jadi katanya itu bisa memperbaiki pernafasan kita. Saya hanya modal nekat suruh istri saya cepet rebus. Setelah rebus itu dihancurkan ya, dihancurkan lalu dibungkus dengan kain tipis ya. Kalau bisa bungkus dengan kain tipis ya, lalu tempelkan di tengah dada kita. Tempelkan, kompres. Sewaktu kentangnya masih hangat loh ya. Jadi kompres. Cuman waktu itu saya nggak pakai kain lagi. Kenapa? Karena udah darurat. Jadi istri saya tumbuk sini cepet. Saya bilang langsung saya pipikan, langsung saya tempel begitu aja. Udah nggak tahu panas itu, pokoknya saya tempel sampai saya itu udah terletak nggak bisa ngapain ya, terlentang begitu. Saya tempel, saya bilang ini masih belum, tolong rebus lagi. Sampai 3 kali saya tempel, nafas saya normal kembali. Itu puji Tuhan luar biasa sekali ya. Ya, itu yang menolong saya di saat sesak. Nah, ini satu pengalaman saya yang luar biasa, mungkin boleh di-share ya ke teman-teman. Jadi di saat kita sesak nafas, penanganan utama itu bisa dicoba dengan kentang rebus apabila tidak ada oksigen. Kalau ada oksigen itu nggak apa-apa ya. Kalau yang nggak ada oksigen ya itu boleh pakai kentang rebus ya di saat darurat. Itu bisa sangat membantu sekali. Seketika itu nafas saya menjadi lega dan saya bisa bernafas setengah nafas, walaupun setengah nafas, tapi sudah mulai enakan dan mulai kondisi tubuh yang seperti melayang awalnya mulai kembali normal. Nah di saat itu besoknya saya jam 8 udah lihat Facebook. Saya mau cari jeruk purut ya, karena di pasar nggak ada yang jual di Bali ya. Saya cari ya, beli bibitnya yang ada buahnya. Waktu itu dapat ya 75.000, 8 biji buahnya. Langsung saya bawa. Saya bilang tolong segera kirim ke rumah. Setelah kirim saya langsung cuci bersih, rendam dengan EcoEngine, langsung bikin resepnya. Sekali minum itu luar biasa sekali ya. Setelah minum resep itu ya, jadi di saat kita batuk itu akan keluar lendir banyak sekali. Nah itu setelah minum itu 2 hari saya sudah bisa tarik nafas panjang. Karena lendir di paru-paru saya ini sudah keluar banyak. Kenapa kita bisa sesak nafas kan? Karena banyak lendir di paru-paru. Nah ini yang membuat kita nggak bisa bernafas ya.
Jadi setelah keluar lendir saya, itu langsung lancar nafas saya. Hari ke-10 sudah normal, saya bisa tarik nafas panjang, biasa nggak bisa. Sampai setengah aja ya, itu apa namanya, kita sudah batuk banget gitu. Jadi itu pengalaman saya yang bisa saya bagikan ya. Semoga ini bisa dicoba. Jika ingin resepnya itu boleh chat di room chat Pak Bu Juliana Ojong, tolong bantu di-share ya. Bapak Ibu boleh minum walaupun tidak sakit, tidak terpapar COVID, itu boleh diminum dan itu sangat bagus untuk kesehatan paru-paru dan otak kita ya. Resep ini sangat bagus sekali. Dan setelah saya berbagi ke teman-teman di Bali yang kena isoman, mereka minum juga merasakan hal yang sama, sangat bagus. Dan itu tidak asam, sangat segar sekali. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya bagikan pengalaman saya, Bu Yana. Baik, terima kasih Pak Jokori yang sudah mau membuka diri untuk kita dengarkan bersama pengalaman beliau ya, dan tentunya demi kebaikan kita juga semuanya. Mari kita coba ya resep dari Pak Jokori, dan Bukan resep tentunya saya, Bu. Resep oh dari iya, Dr. Rosukon. resep dari Dokter Rosukon ya. Jadi apa yang sudah dibagikan ke kita, mari kita praktekkan. Karena ilmu kalau kita sudah dapatkan, kalau kita tidak praktekkan, itu sama saja kita belum mendapatkan apa-apa.